Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat teman-temanku sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita masih diberi kesehatan. Perkenalkan, saya Alia Adriana Zafira selaku MC yang akan memandu presentasi kali ini, yang materinya akan dibawakan oleh Halimatus Sadi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Saya persilahkan kepada pembawa materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadi dari kelas 11 MPLB 3. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 2 Palu. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Tugas Pokok Humas. Tugas Pokok Humas. Pengertian tugas pokok humas. Tugas pokok humas adalah mengelola komunikasi timbal balik antara organisasi dan publiknya untuk membangun dan menjaga citra positif. Tujuan tugas pokok humas. Tujuan tugas pokok humas adalah membangun dan memelihara hubungan baik serta citra positif organisasi dengan publik melalui komunikasi dua arah. Tugas pokok humas adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui latar belakang dari suatu keputusan yang tengah dan akan diambil oleh badan usaha atau organisasi. Kedua, mendapatkan informasi yang akurat tentang suatu isu. Ketiga, mengetahui tindakan-tindakan selanjutnya yang akan diambil oleh pimpinan terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Keempat, mengetahui apa saja yang dapat dilaksanakan atau diumumkan dari hasil keputusan-keputusan tersebut. Kelima, menyampaikan informasi secara resmi kepada masyarakat. Keenam, menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Ketujuh, membina hubungan harmonis antara organisasi dan publik internal. Kedelapan, menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publiknya serta menyalurkan opini publik kepada organisasi. Kesembilan, membina keharmonisan antara organisasi dan publiknya. 10. Menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan penyampaian informasi secara lisan atau tertulis melalui gambar atau visual kepada publik agar publik mempunyai pengertian yang benar tentang organisasi atau perusahaan, tujuan, serta kegiatan yang dilakukan. Ke-11, memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum atau masyarakat. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesia. Saya mau mengajukan pertanyaan kepada Halimah, yaitu sebutkan dua tugas pokok humas. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kesia, yaitu sebutkan dua contoh tugas pokok humas. Yang pertama, menyampaikan informasi secara resmi kepada masyarakat. Kedua, mendapatkan informasi yang akurat tentang suatu isu. Kesimpulan dari materi saya kali ini yaitu humas atau hubungan masyarakat merupakan bagian penting dalam suatu instansi atau organisasi yang memiliki peran strategis dalam membangun dan menjaga citra positif lembaga di mata publik. Oleh karena itu, peran humas sangat penting dalam menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu instansi. Demikian presentasi kali saya ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada pembawa materi yang kedua. Saya persilahkan kepada Nurifka Amatili untuk memaparkan materinya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurifka. Saya dari kelas 11 MPB 3. Saya berasal dari Sekolah SMK Negeri 2 Kota Palu. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Pedoman Umum Infrastruktur Humas. Tujuan dan manfaat Pedoman Umum Infrastruktur Humas. Pengertian singkat, Pedoman Umum Infrastruktur Humas berisi aturan dan standar bagaimana kegiatan humas dijalankan, agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik, efektif, dan profesional. Manfaat Pedoman Umum Infrastruktur Humas. 1. Pekerjaan humas menjadi lebih mudah, terarah, dan tidak tumpang tindih karena sudah ada pedoman yang jelas untuk diikuti. Kedua, pelayanan informasi kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan akurat, dampak nyata setelah pedoman digunakan. Ketiga, memperkuat citra dan reputasi lembaga di mata publik humas, tampil lebih profesional dan terpercaya. Keempat, koordinasi internal menjadi lebih lancar dan efisien karena setiap personel humas bekerja sesuai pedoman. Tujuan Pedoman Umum Infrastruktur Humas. Pertama, yaitu menjadi dasar atau acuan kerja bagi seluruh kegiatan kehumasan agar setiap aktivitas humas memiliki arah yang jelas. Kedua, mewujudkan standar pelaksanaan tugas humas yang teratur dan profesional, tujuannya supaya tidak ada perbedaan antara kerja antar bagian. Ketiga, meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Pedoman dibuat untuk memastikan informasi disampaikan secara tepat. Keempat, mendukung terciptanya koordinasi yang baik antara unit-unit humas agar setiap bagian memahami perannya masing-masing. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Nurifka. Sebutkan 2 contoh manfaat Pedoman Umum Infrastruktur Humas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Halimah. Yaitu sebutkan 2 manfaat Pedoman Umum Infrastruktur Humas. Yang pertama, mendapatkan standar kerja resmi bagi seluruh staf humas. Yang kedua, mempermudah proses komunikasi dan penyampaian informasi. Demikian hasil presentasi saya kali ini. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pembawa materi yang ketiga. Saya persilahkan kepada Zahra Dwi Kusuma untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Dwi Kusuma. Saya dari kelas 11 MPLB 3. Saya berasal dari Sekolah SMK Negeri 2 Kota Palu. Di sini saya akan memaparkan presentasi saya yang berjudul Membangun Kepribadian yang Baik. Membangun kepribadian yang baik. Yang pertama yaitu kenali diri sendiri, pahami kelebihan dan kekuranganmu, terima diri apa adanya sambil tetap berusaha memperbaiki diri. Yang kedua, biasakan bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan, membuat orang lain percaya. Hindari kebohongan kecil karena itu bisa merusak kepercayaan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab. Selain tepat waktu, jika salah, berani mengakui kesalahan. Yang keempat, hormati orang lain. Berbicara sopan, menghargai pendapat, perasaan, dan batas orang lain. Yang kelima, disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Atur waktu dengan baik, biasakan bangun tepat waktu, dan menjalankan rutinitas positif.
Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nabil. Saya ingin bertanya kepada Zara. Sebutkan 3 sikap yang mencerminkan kepribadian yang baik. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi Nabil, yaitu yang pertama, berbicara dengan sopan, menepati janji, dan membantu orang lain tanpa pamrih. Sekian, terima kasih. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembawa materi yang keempat, saya persilahkan kepada Kesia untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesia dari kelas 11 MPLB 3. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Palu. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Aspek Humas. Aspek humas. Aspek humas internal yaitu komunikasi internal yang penting agar tidak ada kesalahpahaman antara manajemen dan karyawan. Humas menjadi jembatan komunikasi yang efektif. Citra positif internal terbentuk jika karyawan merasa dihargai, diberi informasi yang jelas, dan memiliki rasa memiliki terhadap organisasi. Kerjasama dan moral tinggi mendorong kinerja organisasi yang lebih baik karena semua pihak merasa terlihat dan termotivasi. Aspek humas internal. Media relations, hubungan dengan media, dilakukan agar organisasi mendapatkan publikasi yang positif dan informasi yang akurat tersebar ke masyarakat. Pelayanan publik menekankan pentingnya respon cepat dan ramah terhadap pertanyaan atau keluhan masyarakat. Strategi humas efektif. Humas yang baik diawali dengan riset untuk memahami publik, sasaran, dan menentukan pesan yang tepat. Media digital seperti media sosial, website, dan newsletters kini menjadi alat penting untuk menjangkau publik dengan cepat. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program humas, misalnya melalui survei kepuasan publik atau analisis liputan media. Aspek etika dan profesionalisme. Humas harus mematuhi kode etik profesi seperti menjaga kejujuran, integritas, dan tidak menyesatkan publik. Transparansi penting agar publik percaya terhadap informasi yang diberikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifka. Saya ingin bertanya kepada Kesia, yaitu mengapa hubungan internal penting dalam kegiatan humas suatu organisasi? Hubungan internal penting karena membantu komunikasi antara pimpinan dan karyawan. Kesimpulan, humas tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi membangun citra dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Sinergi antara aspek internal, eksternal, etika, dan strategi komunikasi menentukan keberhasilan kegiatan kehumasan secara keseluruhan. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pembawa materi yang kelima. Saya persilahkan kepada Raffi Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nabil. Saya dari kelas 11 MPLB 3. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 2 Palu. Hari ini saya akan memaparkan materi yang berjudul kepribadian yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Kepribadian yang dibutuhkan di dunia kerja. 1. Disiplin. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai target, konsisten mengikuti aturan perusahaan. 2. Tanggung jawab. Mampu menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas, tidak menyalahkan orang lain ketika terjadi kesalahan. 3. Komunikatif. Bisa menjelaskan ide dengan jelas, mendengarkan rekan kerja dengan baik, mau bertanya ketika tidak paham. 4. Kerjasama atau teamwork. Mampu bekerja dengan banyak tipe orang,
mau membantu dan berbagi tugas, dan tidak egois dalam bekerja. 5. Kejujuran dan integritas. Jujur dalam pekerjaan, menjaga kepercayaan atasan dan rekan kerja, tidak melakukan kecurangan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kusuma. Saya ingin bertanya kepada Raffi Nabil, yaitu apa yang Anda lakukan jika terjadi konflik dalam tim? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Zara. Apa yang Anda lakukan jika terjadi konflik dalam tim? Yaitu, saya berusaha tetap tenang, memahami penyebab konflik, dan berusaha mencari solusi yang adil. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila dari kelas 11 MPLB 3. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 2 Palu. Saya di sini selaku MC 2. Kita lanjut ke pembawa materi yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Dewi. Saya dari kelas 11 MPLB 3 yang berasal dari SMK Negeri 2 Kota Palu. Saya di sini akan memaparkan materi yang berjudul Manfaat Humas. Manfaat Humas. Pengertian humas, hubungan masyarakat humas atau public relation adalah suatu kegiatan komunikasi strategis yang dilakukan oleh organisasi, lembaga, maupun individu untuk membangun, memelihara, dan mengelola hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya, baik publik internal, karyawan, manajemen, maupun publik eksternal, masyarakat, media, pemerintah, pelanggan, dan mitra kerja. Manfaat humas bagi organisasi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan citra dan reputasi organisasi. Humas dapat membentuk citra positif yang mempengaruhi persepsi publik terhadap organisasi, citra yang baik, membantu organisasi membangun kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan serta investor. Kedua, memperkuat hubungan dengan publik dan stakeholders dengan menjalin komunikasi yang efektif. Humas memperkuat hubungan dengan berbagai pihak yang pada gilirannya dapat membantu organisasi menjalankan operasional dengan lancar dan mendukung pertumbuhannya. Tiga, mendukung komunikasi yang efektif. Humas berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dan publik, memastikan bahwa pesan yang disampaikan jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami. Hal ini mengurangi potensi kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas komunikasi. 4. Memberikan pengaruh positif dalam masyarakat. Humas membantu organisasi berperan aktif dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat, menyampaikan informasi yang bermanfaat, dan mengedukasi publik mengenai isu sosial atau program organisasi. Ini dapat menghasilkan pengaruh yang baik terhadap citra sosial organisasi. Kesimpulannya, manfaat humas sangat erat kaitannya dengan upaya menjaga hubungan yang baik antara organisasi dan publiknya, meningkatkan citra dan memastikan komunikasi yang efektif dan konsisten. Dengan strategi humas yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan, menangani krisis, dan mendukung tujuan pemasaran serta penjualan. Baik teman-temanku sekalian, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Dipersilahkan teman-teman yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Zahra Kusuma. Saya ingin bertanya, bagaimana manfaat humas untuk memperkuat hubungan
publik dan stakeholder. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra Dwi Kusuma dengan menjalin komunikasi yang efektif. Paparan materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.